Pembahasan minggu ini kita masuk dalam pembahasan manajemen resiko. Eh, jadi meskipun di luar project sebenarnya hari-hari kita itu kan dipenuhi dengan resiko, tapi bukan berarti resiko itu buruk ya. Tapi bagaimana kita nanti bisa memanajemen resiko ini supaya eh, proses produksi animasi yang kita kerjakan ini sesuai dengan rencana. Mungkin resiko adalah sebuah hambatan, tapi kalau kita maintenance, kita manage dengan baik, itu nggak akan jadi halangan yang berarti. Nah, ngomong-ngomong soal resiko, sebelum saya bahas secara teoritis, sudah ada yang pernah dengar ceritanya Toy Story nggak? Toy Story 2. Yang mana satu tuh? Yang yang filenya hilang semua. Nggak, ini cerita di balik film atau di filmnya? Di balik film, proses produksinya. Oh, jadi di dalam proses Jadi Toy Story produksi. 2. Jadi Toy Story 2 itu sebenarnya dulu itu sempat stuck karena file yang disimpan dalam server itu hilang semua. Udah pengerjaannya itu udah bertahun-tahun ya. Mereka udah ngerjain bertahun-tahun, berbulan-bulan, udah setahun lebih pokoknya. Kemudian satu hari itu waktu mereka ngerjain tiba-tiba topinya Woody hilang waktu mau ngerjain apa animate-nya Woody. Kemudian eh, sepatunya Woody hilang, kemudian Woody-nya hilang. Tiba-tiba hilang itu hilang semuanya dalam 20 detik. Nah, ini ada cerita yang menarik yang bisa jadi pembelajaran kita. Eh, nah, nggak bisa saya ini dulu. Eh, sorry sorry. Kenapa ya? Nah, salah klik. Tapi azab sih, misalnya udah ngerjain ya, tahu-tahu hilang. Ya nggak animasi aja, ibarat aku ngebayangin film, hilang footage itu udah nggak mau syuting lagi, aku udah pensiun aja lah udah. Hmm.
Ya, ini true story ya, dari pengalaman kerjanya Toy Story di mana mereka mengerjakan proyek Toy Story 2, kemudian eh, mereka pakai server Linux ya, mesinnya Unix. Dan di situ ada komen yang dimana kalau orang ngetik komen tersebut langsung menghapus seluruh data-data yang ada di situ, termasuk aset-aset. Sebenarnya kan hal tersebut biasa digunakan, dilakukan supaya untuk meringankan beban memori sebenarnya. Nah, tapi yang dihilangkan itu bukan di memori apa namanya? Bukan memori DDR-nya, tetapi malah di penyimpanan data aset-asetnya. Jadi semuanya hilang. Jadi bukan memori yang Nah, tersimpan di RAM tapi di hard disk ya. di hard disk. Nah, gara-gara komen tadi yang di sistemnya Linux. Nah, dari pengalaman itu akhirnya mereka harus punya backup nih, ya kan? Punya punya mesin pembackupan yang berjalan ya per bulan di backup, per bulan backup supaya nanti kalau ada yang hilang masih bisa di restore gitu kan. Tapi ternyata backupnya itu nggak berjalan semestinya. Mereka sudah tahu resikonya nanti hilang, ya kan? Kemudian mereka sudah mempersiapkan eh, mesin backupnya. Tapi mesin backupnya juga ternyata nggak berjalan semaksimal mungkin, nggak digunakan. Akhirnya nggak ada yang sempat di backup, hilang semua. Tapi untungnya ada yang membackup duluan, yaitu si Eli tadi. Dia backup seluruh filenya buat dikerjakan di rumah, karena dia punya dua anak, ngasuh anak, jadi sekalian kerja di rumah. Untungnya di situ. Nah, jadi bayangkan kalau nggak ada apa namanya file backup yang dibawa oleh si Eli tadi buat bawa ke rumah. Nggak Ya, ada ibu tadi kelar lah ya. Udah bakalan kelar semua. nggak akan ada Toy Story 2. Toy Story 2 nggak bakalan ada tahun itu gitu. Nah, tetapi tetap Pak, jadi resikonya itu kan Iya. eh, pekerjaan yang dikerjakan berarti kan mereka mengulang dari beberapa beberapa hal yang sebelumnya dikerjakan udah hilang nih. Berarti kan mereka tinggal apa namanya eh, menambah atau mengerjakan yang hal-hal yang hilang itu, sisa-sisa yang hilang. Nah, berarti mereka mau nggak mau ya harus kerja lembur tiap hari untuk ngejar deadline. Hmm. Karena targetnya itu kan eh, Toy Story 2 itu harus rilis. Mau nggak mau seperti itu. Nah, ini sekelas Pixar mengalami hal semacam itu, ya. Nah, bisa dibayangkan di mana atmosfer kerjanya gila, kemudian ada hal yang benar-benar di luar ekspektasi dan resiko yang dihadapi ternyata gede semacam itu. Nah, kekeosan itu pasti pasti eh, pasti bakalan ya chaos lah istilahnya. Iya, iya. Nah, di sini kita akan belajar untuk mempersiapkan hal-hal semacam itu. Karena resiko itu pasti akan kita hadapi. Eh, nah, ada dua resiko ya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi resiko itu yang bisa kita lakukan secara strategis ya. Pertama strategi reaktif, yang kedua adalah proaktif. Nah, kalau reaktif ini dia kemungkinan besar dia lebih condong ke ya udah kerja dulu, kalau nanti ada permasalahan ya udah kita hadapi. Jadi Hmm. resiko ini tidak dihadapi di awal, tidak dipetakan di awal, tidak di manajemen di awal. Ya udah kerja aja, kemudian jika ada yang rusak ya udah dihadapi pada saat itu juga. Oh, berarti nggak anu ya. Ya pasif lah istilahnya, nggak Ya, preventifnya, nggak ada upaya preventif pencegahannya, nggak nggak ada ada, gitu. nggak Backup ada, plan-nya nggak nggak ada, ada. nggak ada plan strategi pencegahan. Kemudian kalau kalau ini nanti kayak gini gimana, kalau kalau kayak gini gimana, nggak ada hal-hal semacam itu. Ya udah,
kalau ada sesuatu yang terjadi pada saat itu juga, ya udah actionnya langsung. Nah, semacam ini kan tidak efektif sebenarnya. Nah, yang lebih bagus lagi adalah strategi proaktif. Jadi sebelum kita kerja, sebelum masuk dalam produksi, ya harus bisa diidentifikasi nih resiko-resiko potensial yang kira-kira nanti terjadi itu apa saja. Nah, ini kita akan membahas ini nanti, Apanya. Jadi sasarannya adalah poin pentingnya adalah meminimalkan resiko-resiko potensial. Jadi resiko nanti ada kelas-kelasnya sendiri, ada level-levelnya sendiri. Mulai dari yang resiko rendah sampai yang resiko paling tinggi. Dan nanti akan kita kita belajar untuk mengidentifikasinya. Nah, untuk mengidentifikasi resiko, ya kita harus tahu nih tentang perencanaan proyeknya ini seperti apa. Jadi nanti kita bisa tahu nih resiko generik. Nah, resiko generik ini identifikasi ancaman potensial pada proyek berdasarkan proses produksinya. Jadi yang besar produksi yang kita kerjakan kemarin, nah, itu identifikasinya dari situ kalau generik. Jadi lebih ke garis besarnya. Nah, nah, kalau resiko spesifik berarti kita main sub-subnya dari setiap proses tadi. Mulai dari teknologinya, manusianya, lingkungannya, kemudian kontrak kerjanya, MOU dengan eh, pihak luar atau dari bisnisnya sendiri. Nah, itu semuanya yang spesifik. Jadi lebih spesifik lagi nanti masuk pembahasannya. Seperti kayak budget kemarin kan budget ini ada yang secara garis besar seperti apa, kemudian ada yang lebih spesifik seperti apa, sama seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya dari risiko ini sendiri, ada risiko proyek yang berdasarkan biaya, kemudian ada sumber daya, ada jadwal, ada klien, ada personal atau staf dan organisasi, dan masalah persyaratan. Nah, resiko proyek ini lebih umum sebenarnya. Dia identifikasinya lebih umum. Kalau yang mungkin belum jelas di sini adalah masalah persyaratan. Kalau biaya kan jelas nih, sumber daya pasti akan menghadapi hal-hal dari sumber daya manusia, dari sumber daya alat, sumber daya manusia, dari jadwal yang mepet dengan deadline, dari klien sendiri. Nah, kalau yang masalah persyaratan ini kan eh, cenderung dia lebih ke banyak banyak ke kayak MOU, kemudian ke ya hal-hal surat menyurat untuk legalitas macamnya itulah kalau dalam masalah risiko proyek ini. Contohnya kalau 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 dalam proyek pembangunan jalan atau rumah ya kan pembebasan lahan contohnya. Nah, itu kan masuk dalam masalah persyaratan. Kemudian resiko teknis, jadi lebih spesifik ke teknis ya. Ini kan tadi masalah proyek secara holistik ya kan, secara umum. Kalau yang di sini resiko teknisnya apa nih? Mulai dari desain, ambiguitas, implementasi, spesifikasi, ketidakpastian teknis, keusangan teknis, pemeliharaan, leading edge teknologi dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang bersifat teknis harus bisa kita tangkap nih dari awal nih. Sehingga paling nggak kita tahu eh, mulai teknologi yang kita gunakan, kemudian faktor teknis yang akan kita manfaatkan itu kayak apa, yang sehingga mempunyai eh, resiko-resiko di masing-masing bidang teknis itu tadi. Nah, kemudian resiko bisnis ini lebih ke faktor bisnis setelah apa namanya dari pemodalan ya sampai ke distribusi penjualan produk tersebut. Untuk resiko bisnisnya gimana saja? Ya bisa berkaitan dengan IP nanti. Nah, resiko yang diketahui ini eh, biasanya kalau kita sudah menyelesaikan sebuah
proyek sebelumnya ya biasanya kan kita tahu patternnya seperti apa, jejaknya seperti apa. Jadi dari awal ada resiko-resiko yang sudah kita ketahui sebelumnya, yang bisa kita lihat secara langsung dalam kondisi tertentu. Contohnya deadline, klien ngasih deadline yang nggak realistis. Oh ini nggak realistis kalau hanya deadline-nya seminggu saja nih. Berarti resiko ini kan bisa langsung diidentifikasi. Ketika klien ngasih deadline seminggu saja, berarti kan nggak rasional, nggak sesuai uh, sistem kerja. Berarti ya pekerjaan ini bisa kita tolak karena resikonya sangat besar kalau Tapi hanya duitnya gede, kalau Pak. deadline. Tapi duitnya Iya, gede. Duitnya gede gimana, Pak? tetap tetap nggak bisa, Pak. Resikonya Jadi gini, nggak masuk akal apa gimana? resikonya besar soalnya. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Cahya soal apa namanya, eh apa itu, pembangunan blueprintnya Poltek. 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 Kalau kalau kita tahu kan kalau lantai 3 itu kan pasti ada gedung-gedung baru di mana. Sekarang Oh kan ada ya, tower tower sketch kemudian kemudian maket ada maket. ada masjid. Ya, dari Nah, maketnya itu. master plan. Mhm. Jadi kan kemarin eh, ngobrol-ngobrol sama Cahya master plan, ngomongin master plan-nya apa namanya Poltek ini. Nah, eh, si si desainer ya, si desainer master plan dari Poltek ini dia ngomong ke pihak Poltek, kita bikin kita kita identifikasi dulu nih yang ada di Poltek ini apa saja. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung bikin 3D-nya. Hmm. Gitu. Jadi kita harus tahu nih tanah yang stabil itu di mana, tanah yang nggak stabil itu di mana. Sehingga kalau kita sudah menentukan tanah yang stabil, oh berarti kalau di sini dibangun gedung bertingkat, memungkinkan nggak? Itu. Berarti kan harus ada pengukuran tanah. Nah, ketika eh, ketika dilakukan pengukuran tanah, dia 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 ngasih ngasih jaminan nih. Ini harus dihitung tanahnya, kestabilannya. Kalau nggak dihitung, kami nggak berani jamin. Dan kami nggak berani untuk nerusin proyek ini. Hmm. Sebesar apapun itu duitnya. Karena ini masalah gedung yang akan ditempati oleh orang, ya, yang nanti kalau resikonya runtuh, ya bisa menewaskan mereka semua, Iya, jadi nama baik mereka sebagai vendor pun juga masalah nanti jadinya ya. bermasalah nanti. Iya, 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 Gitu. betul, betul, betul. Nah, sama juga kalau dalam animasi, kalau kalian mendapatkan deadline yang nggak realistis, ya kan, ya mending ditolak aja. Itu sama saja apa namanya, menyiksa diri sendiri, Masokis. masokis. Udah deadline-nya cepet, kemudian hasilnya nggak maksimal, kemudian eh, juga mempengaruhi nama baik, kualitas karya kalian. Nah, ini siapa yang buat kok kayak gini? Nah, itu kan bisa jadi penurunan kualitas karya. Lebih baik ngejaga ngejaga nama baik ya daripada keuntungan Iya. keuntungan gede. Mm-mm. Karena Masuk nama akal, baik masuk itu akal. penting, Ya, modal juga. betul, betul. Nah, itu yang resiko diketahui. Intinya resiko diketahui ini ketika dilihat secara kasat mata itu kelihatan. Contohnya juga eh, ruang kerjanya yang buruk, ya kan? Oh, kerjanya lesehan nih, gitu contohnya. Ya. Kerjanya lesehan ini nggak baik untuk postur tubuh nih. Kerjanya 8 jam lagi ya. Itu kan juga sebuah risiko. Nah, ada risiko yang bisa diramalkan. Jadi kita tahu nih, kita kira nanti, nah kalau diramalkan ini biasanya memang mereka yang sudah berpengalaman dan punya proyek-proyek sebelumnya, sehingga tahu juga, oh nanti kalau kayak gini, ini nanti ini ada pergantian staff nih.
Berarti nanti kira-kira di bulan ini harus ada penggantinya. Ya kan ada resiko yang bisa diramalkan. Komunikasi yang buruk dari antar tim atau dengan klien, ya. Jadi kalau komunikasinya buruk dengan klien berarti nanti wah ini banyak miskomnya nih kayaknya. Berarti kita butuh orang yang baik untuk berkomunikasi. Tuh. Nah, Satu kelompok sama mantan bisa jadi itu, Pak. kenapa? Satu kelompok sama mantan. Nah, bisa jadi itu Nah, itu merusak beresiko, itu kondisi beresiko. Jangan dilanjutkan. resiko. Nah, itu harus diantisipasi dari awal. Kira-kira bagaimana kalau ada mantan yang kerja di situ, ya kan? Berarti apa ini? Yang dia harus harus dilakukan? Oh, menata hati dulu, ya kan? Lapang dada, Move on, move on. kemudian move on. Masuk Tapi akal. kalau kalau nggak bisa move on gimana? Berarti nah harus ada jaga-jaga nih. Ya. Kalau nggak bisa move on gimana? Oh ya udah resign aja, nggak usah kerja di situ kan. Kayak Betul, gitu. betul. Masuk akal. Ya, ya seperti itulah. Ya pasti kan resiko-resiko yang bisa diantisipasi dari awal, kemudian bisa dicari solusinya di awal. Atau resiko yang tidak diharapkan, ini resiko yang eh, memang nanti akan terjadi, tapi kita nggak bisa mengidentifikasinya nih di awal nih. Mungkin tiba-tiba nanti di awal apa di akhir oh di pertengahan ada sesuatu sehingga resikonya muncul gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, ini harus dipersiapkan juga secara mental, secara Kalau manpower, pandemi eh, gini tuh tergolong ya. apa, Pak? Misal kayak pandemi Nah, bencana kayak gini. kayak gini, ini resiko yang tidak diharapkan, masuk resiko yang Oh, tidak oke. diharapkan. Ya. Tiba-tiba, eh, tapi sebenarnya harus bisa diramalkan, Pak, ini, Pak. Karena kan dunia lain, di negara lain, itu kan awal-awal Agustus kalau nggak salah ya, tahun kemarin. Ya, 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 ya. Agustus atau September gitu, lupa saya. Mhm. Nah, harusnya kan ini sudah diramalkan sebelumnya nih. Oh, ini kemungkinan masuk Indonesia ini bisa nih, gitu. Nah, jadi kalau nanti masuk di Indonesia gimana nih? Nah, harus ada persiapan-persiapan semacam itu harusnya ya kan. Tetapi kan itu tidak dilakukan. Iya. Lebih percaya sama jamu, uyup-uyup dan semacamnya. Tapi aku salut sih, maksudnya gimana Kinema nyelesain masalah mereka. Maksudnya mereka juga tetap punya punya apa namanya? Project mereka tetap jalan. Sedangkan mereka juga nggak mungkin maksain semua pegawainya untuk datang kan. Akhirnya beberapa juga ada yang dirumahkan. Di situ ada yang dirumahkan juga nggak kalian? Siapa yang di Kinema nih? Tegar, Gar, dirumahkan nggak kalian? Atau ditaruh di asrama terus dikasih PC, dibiayain internetnya juga? Iya nggak? Oh, Tegar hilang. Yang lain? Ada pegawai yang di rusun, Pak. Oh, yang di rusun. Iya, Farabi. ada yang di rusun, ada yang di rumah. Oh, lah kalau kamu di mana? Di rumah Kakak kan? di rumah, Pak. Pakai Tapi laptop yang remote. oh remote gitu ya. Kalau Ya, untuk pakai data segala macam ditanggung sama mereka. kalau biasa kalau yang di rumah kan yang di rumah Mhm. itu per bulannya ada dapat ini juga, Pak, dapat biaya Insentif juga. ya, ganti rugi lah istilahnya. Iya, dapat biaya juga. Jadi oke, resikonya ada dan project mereka tetap harus jalan. Akhirnya di gitu sih. Solusi yang diambil sih. Iya, iya, iya. Hmm. Dan pandemi ini kan nggak apa ya, yang nggak diharapkan Iya. sama sama di negara kita ya kan. Tiba-tiba ada, kemudian yang mau nggak mau ya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nggak semua, nggak cuma bidang animasi saja, semua bidang malahan kayaknya. Mhm. Ya kan? Nah itu. Nah komponen dan penggerak. Jadi eh, di sini resiko ini ada komponen-komponennya dan penggeraknya apa saja. Jadi komponennya jadi performance resiko atau performance risk itu tingkat ketidakpastian bahwa produk akan memenuhi persyaratan dengan tujuan penggunanya. Jadi lebih ke faktor produknya.
Jadi produknya ini bisa memenuhi syarat nggak sih, sesuai dengan harapan nggak sih, sesuai dengan target marketnya nggak sih. Kemudian dari sisi eh, resiko biaya, ya anggaran. Dengan anggaran segini, ini bisa nutup biaya produksi nggak sih sampai sampai akhir nanti. Kemudian support list juga. Support list ini biasanya lebih ke banyak ke ini sih apa namanya produk-produk yang semacam eh, aplikasi atau software, di mana biasanya kan kalau software biasanya ada update ya kan. Nah, itu masuk di support list ini. Jadi di mana produk-produk ini bisa diupdate setiap bulan atau setiap minggu atau setiap tahun untuk ditingkatkan lagi kualitasnya, diadaptasi dengan penggunanya dan seterusnya. Eh, bentar, aku potong bentar. Ini maksudnya kita Ya, sebagai pengguna softwarenya atau kita sebagai developer softwarenya support list? developernya, developernya, Oh, sebagai developernya. Oke, 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 oke. iya. Jadi Lanjut. kita harus tahu kan, kalau kalau dalam ini sih, kalau di apa namanya di pengembangan software ya atau apa aplikasi. Jadi kan produk ini nanti gampang nggak untuk diupdate, untuk eh, untuk ditingkatkan performanya, atau nanti tidak bisa diadaptasi dengan pengguna baru, atau nanti ditambahkan fitur-fitur baru dan seterusnya. Itu kan masuk ke support list. Nah, tapi kalau dalam animasi sendiri kan nggak ada yang semacam itu. Ya. Jadi kalau udah jadi ya ya udah delivery aja gitu. Tapi biasanya kan kalau dalam undang animasi kan biasanya ada yang namanya revisi ya kan, Iya. revisi terkait dengan namanya bikin gerakan animasi kayak gini. Oh, dari supervisornya ada apa namanya revisi. Ini kurang kurang halus nih gerakannya. Oh, ini kurang kurang alami nih gerakannya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam faktor itu support risk tadi kalau dalam animasi. Kemudian schedule risk, penjadwalannya, risiko penjadwalan. Nah, jadi penentuan penentuan eh, awal pembuatan produk ya sampai akhir itu seperti apa kejelasannya. Ya kayak ngomong deadline tadi lah. Deadline ini yang kira-kira yang sesuai, yang realistis dengan yang dikerjakan ini gimana. Nah, kemudian ada dampak. Jadi eh, dari dari ini kemudian dibagi lagi jadi empat kategori dampak. Jadi ada resiko yang negligible, ya, negligible. Maaf kalau pronunciasi saya salah, ya, negligible, ya. Ini bisa dinegosiasikan atau bisa diabaikan. Marginal ini resiko yang standar, yang menengah. Kritikal ini resiko yang tinggi. Katastrofik, ya. Ini resiko yang ya sudah proses hancur lah, nggak bisa diperbaiki lagi kalau katastrofik. Kritikal masih bisa lah kalau diperbaiki. Marginal masih bisa. Kalau katastrofik, wah, udah buyar lah, nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, em, kita nanti fokus ke gini aja. Kalau saya ngomongin teori, ya pasti nggak akan nyambung dan nggak akan susah untuk mencerna. Kita akan belajar untuk membuat sebuah eh, tabel resiko, biar nanti bisa paham langsung. Kalau kalian sudah paham resikonya apa, nanti tinggal masukkan komponen-komponen apa saja sih yang bisa diidentifikasi menjadi risiko, dan kemudian ini masuk kategori yang mana. Nah, ada yang harus dipegang ya, ada kemungkinan, ada konsekuensi. Ingat, ada kemungkinan, ada konsekuensi untuk menilai setiap risiko ini.
Kemungkinan dan konsekuensi nanti akan saya jelaskan biar lebih jelas. Tapi dipegang dulu nih, kemungkinan sama konsekuensinya. Ibaratnya gini, eh, kemungkinan saya naik ojek, kemungkinan saya akan naik sepeda. Nah, tapi saya tahu konsekuensinya kalau naik sepeda nanti bisa jatuh, bisa tabrakan, dan seterusnya. Itu kan resiko. Kemungkinan saya naik sepeda, konsekuensinya saya jatuh atau tabrakan, kan gitu. Kemungkinan kalau saya jalan, konsekuensinya apa? Saya lama sampai tujuan. Konsekuensinya saya capek ketika sampai tujuan. Nah, tahu ya bedanya ya, kemungkinan sama konsekuensi. Kemungkinan Nah, ini kita pegang dulu lah nih. gunakan Maya. Konsekuensinya ya komputer jadi berat lah. Nah, Mending ya pakai seperti itu. Blender. Nah, Oke, oke, oke. kemungkinan saya pakai blender. Nah, apa konsekuensinya kalau pakai blender coba? Ada nggak kira-kira? Eh, aku bukan pengguna Blender nih. Mungkin anak-anak lebih tahu Yang deh. pengguna blender, coba aja Resiko yang pengguna hal blender. paling nggak enak dari Blender apa? Yang kalian lebih nyaman ada di Maya. Mungkin dari kalian. Kayaknya ya ini resikonya kalau kita pegang Blender gitu loh. Apa mungkin? Kayaknya support file kayaknya semua udah pasti bisa lah. Misal plugin atau apa? Rendernya atau apa segi minus dari Blender mungkin kira-kira. Anyone? Ini para pengguna software 3D semua loh Hep nih. Kok pada diam nih aku nggak ngerti. Mungkin blendernya itu sudah termasuk yang udah powerful dan sudah software dewa lah istilahnya. Ya, Nggak ada minusnya. nggak ada minusnya. Duh, tapi jadi pertanyaan kenapa sekelas Infinite lebih masrahin sama Maya? Iya nggak sih? Yang berbayar justru. Kenapa bukan pakai yang open source misalnya? Apa tuh? Kira-kira dari kalian yang anak-anak Blender mungkin yang lebih pro ke Blender daripada software 3D lain, Cinema 4D atau yang lainnya? Ada? Jeng jeng. Krik krik Nggak ada. krik krik. Oh, coba di chat ada nggak di chat? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, saya lanjut aja nanti. Ya, Oke, saya lanjut oke. aja. Biar nanti nyambung. Mhm. Nah, oke. Ini tadi yang bawah belum. Jadi perencana proyek. Jadi ini harus ada aktivitasnya sendiri nih untuk proyeksinya. Jadi ada proyeksi. Ketika proyeksi ini harus menetapkan skala yang mencerminkan kemungkinan resiko yang dirasakan. Skalanya apa saja sih nanti dari setiap resiko itu, yang dari tadi, yang keempat tadi, yang mulai dari eh, katastrofik ya, kemudian yang sampai yang bawahnya itu kemungkinan resikonya apa saja sih skalanya. Nah, konsekuensi resiko apa saja, dampak resiko pada proyek apa, kemudian eh, juga diperhatikan juga akurasi proyeksi resiko, jadi agar tidak kesalahpahaman terhadap eh, proyeksi resiko ini. Ada yang ngomong nanti beda pendapat, jadi harus disatukan nih titik temunya gimana. Bisa jadi satu orang menganggap itu resiko, yang satu orang lagi tidak menganggap itu resiko. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu harus dicari titik temunya. Nah, untuk merancang resiko, perancangan penanganan resiko itu ada 4 hal ini. Pertama, identifikasi resiko ini, apa saja resiko yang mungkin ada. Kemudian analisis dan prioritas, mana yang paling serius, apa yang akan dilakukan terhadap resiko tersebut. Jadi sudah dapat nih resikonya, ya, kemudian cari resiko yang paling serius mana sampai resiko yang paling terendah. Kemudian rencanakan, ini kalau ada risiko seperti ini, rencananya seperti apa?
tapi nggak dibiarin begitu saja, tapi harus ada pemantauan resiko pada saat proses kerja nanti. Ya. Nah, kita masuk ke kemungkinan dan konsekuensi tadi. Nah, untuk mengidentifikasi eh, level dari resiko, kita bisa menggunakan matriks ini. Nah, yang hijau ini resikonya rendah, yang kuning ini resikonya medium, menengah, yang atas merah itu high, resikonya tinggi, sangat berbahaya juga. Nah, kalau kita perhatikan yang di uh, ini aja biar jelas. Nah, kalau bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu ini paling rendah, 5 dia semakin tinggi. Jadi kemungkinan terendah sampai kemungkinan tertinggi. Di sini konsekuensi rendah sampai konsekuensi tertinggi. Nah, cara menghitungnya gimana? Contohnya kayak gini deh. Eh, tadi kalau saya jalan ke kantor, jalan kaki ke kantor, aman nggak kira-kira? Aman Kemungkinan tapi aman. capek. Ada di bagian ini, aman. Nah, tapi konsekuensinya kan capek, Ya, ya kan? Tapi konsekuensinya capek. Nah, ketika konsekuensinya capek, capek kira-kira di bagian mana nih capek? Oh, capek cuma 2 aja. Misalnya kan capek. Nanti di sini. Oh, ini nggak terlalu. Tadi kan kita tarik dari sini, konsekuensinya ini, kemungkinannya ini, ketemunya di mana? Oh, tuh ketemunya di sini. Berarti dia masih kategori low. resiko rendah. Loh, kan cuma capek. Nah, tapi kalau saya jalan kaki, terus nyebrang jalan raya 2 jalur dalam kondisi eh, jalanan itu ramai mobil yang ngebut. Saya Kos jalan kaki nih, konsekuensinya lebih tinggi berarti ya. konsekuensinya lebih tinggi di sini. Nah, tapi kan saya jalan kaki tadi, Iya, ya iya, kan? iya. Nah, di sini. Tapi bisa juga ke sini. Kenapa jalan kaki dia kemungkinan kemungkinan dia masuk kemungkinan ini karena jalan kaki. Mungkin dari faktor apa namanya dilihat dari faktor ketepatan waktu. Oh, ketepatan waktu dia nggak kalau jalan kaki eh, ini kemungkinannya harus harus tinggi deh ini Hmm. kemungkinannya jalan kaki dia harus tinggi nah, karena nggak tepat waktu kemudian udah resikonya apa namanya tinggi nah, bisa jadi high terusnya. Nah, oke. Biar lebih jelas di sini, saya putarkan video lagi tentang perbuatan. Analoginya gampang banget untuk di
Paham, 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 paham. Iya. Pola patternnya tuh tetap sama ya? Ya, Ijo, kuning, jadi merahnya sama tetap ya. Apapun kasusnya. tetap apapun sama, kasusnya sama. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, kenapa nggak hijau yang di sini dengan yang di sini, kenapa nggak hijau? Ya, kenapa untuk memetakan, untuk mengasih slot resikonya sekecil mungkin. Kalau di sini dihijaukan, berarti kan nggak ada resiko sama sekali. Tapi yang kita harus persiapkan kan untuk mengidentifikasi resiko sekecil apapun, sehingga di sini diisi dengan warna kuning, Hmm. kuning semua jadinya. Nah, beda lagi nggak bisa di sini dikasih warna hijau. Karena Semakin udah, tinggi soalnya kan. iya Nah, kemungkinannya, semakin tinggi berarti kan kita dari probabilitas hijau. kemungkinannya dia tinggi soalnya. Iya, 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 ya, paham, Iya. paham. Nah, gitu. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, em, sebenarnya cukup sulit untuk mencari apa ya, teori memanajemen resiko di bidang animasi itu sulit nyarinya, sumpah. Untuk manajemen resiko ini nggak tahu sih, mungkin karena kebanyakan mikir oh kerjanya duduk, kemudian apa namanya, santai, nggak kemana-mana, ya padahal padahal itu juga ada resikonya juga gitu. Ada loh Pak, teman Ya. saya dulu itu stroke, jadi umur berapa itu ya? 22 tahun lah. Pada saat saya umur 26, pokoknya selisih berapa tahun, 4 tahun dari saya pokoknya. Dia kena stroke ringan ya karena main game selama ya 4 hari lah. 4 hari dia duduk di situ di warnet, karena saya waktu itu kan maintenance warnet, jadi Oh ya, penjaga warnet ya situ ya Pak. nah betul sekali. Jadi dianya stroke gitu loh. Jadi stroke ringan, tiba-tiba pagi-pagi itu teriak-teriak gitu, teriak-teriak, mulutnya miring gini sih. Aku kira bercanda kan, ngapain aku bilang, terus ngomongnya sambil nggak jelas gitu karena miring ini, miring sebelah gitu. Terus akhirnya dibawa ke tukang pijit, kata tukang pijit sih ini stroke namanya gitu. Padahal itu duduk ya, dia bahkan kemungkinan bisa kecelakaan ya paling kalau ada yang megang keyboard nggak mungkin mati lah gitu ya. Mungkin ya ada kasus, beberapa kasus yang gamer sampai meninggal karena kurang tidur. Dia tidur normal, dia cuma duduk aja sih. Dia cuma duduk, tidur itu pun juga di situ, maksudnya di kursi itu juga, bangun di situ juga, makanannya aja yang junk food segala macem. Di hari keempat itu tadi stroke ringan pagi hari. Jadi bahkan yang ringan sekalipun stroke itu ada. Ini bukan nakut-nakutin, enggak, ini tapi memang bener realita. Possibility-nya mungkin nggak sering ya, tapi melihat pekerjaan, ngelihat gimana cara kita kerja aja gitu loh. Tapi kalau yang di manufaktur biasanya, kalau kita nggak bicara yang butik ya, tapi kalau yang di manufaktur mungkin udah jelas dari jam 8 misalnya sampai jam 5 berapa jam kerja. Tapi bagi yang kerja butik nih misalnya, ya sehari bisa berapa jam, sehari berapa jam, ya risikonya pasti lebih besar lah yang seperti itu. Posisi duduk itu kayak gimana dan segala macamnya. Tapi anak-anak ini kayaknya masih muda sih Pak, aman lah. Minim lah resikonya. Fisiknya masih masih oke lah ya Pak ya. Ya. Tapi itu 22 tahun loh dia, serius masih muda banget. Bisa kena stroke ringan tuh aku sendiri pun kaget itu. Mungkin Nah, makanya resiko oke. lain dari, ya itu tadi dari habit ya, maksudnya dari habitnya sendiri. Dan misal mereka juga, kalau misal gini deh, apakah kegiatan eksternal lainnya, misal tempatnya yang jauh antara berkumpul nih, misal mereka tuh baru bisa ngerjain kalau seandainya mereka harus berkumpul, sedangkan tempat mereka tadi tuh jauh Pak, yang satunya misalnya di Bengkok, di Nongsa, yang satunya di Tanjung Uncang gitu kan. Nah itu ujung ketemu ujung itu, dan mereka harus ketemu di satu tempat. Mungkin ya bisa masuk ke dalam perhitungan resiko juga nggak itu, kayak gitu misalnya. Tapi Bisa itu kan, bisa jadi. jadi itu di luar dari pekerjaan mereka pada saat apa namanya depan komputer ya, tapi di luar itu gitu loh. Tapi proses Ya, itu pekerjaannya kan ada di sama situ.
Iya sama saja itu kan jadi proses pengerjaan juga. Kenapa mereka harus bertemu? Berarti kan harus mereka mereka mungkin masalah komunikasi contohnya. Iya, ya betul betul Nah, betul. itu kan resiko komunikasi. Ketika dirasa komunikasinya melalui sosial media kayak WhatsApp atau dengan yang lain nggak kurang optimal, mereka Hmm. perlu nih untuk ketemu lagi. Berarti kan ada resiko juga. Ketika kita menggunakan sosial media, berarti resikonya kan mungkin ada yang miskomunikasi Ya, ya, ya. karena baca baca chatnya padahal santai, kemudian Mhm. dibaca kok kayak ngegas. Ya. Itu kan resiko-resiko berkomunikasi Betul dalam betul dalam betul. dunia sosial media ya kan. Nah sehingga dibutuhkan solusi lain nih. Oh kita harus ketemu. Nah berarti ketika ketemu berarti kan ada resiko yang juga yang harus diperhitungkan. Harus ketemu, kemudian ada faktor jarak, ada faktor transportasi, ada faktor apa itu namanya jaga jarak ketika ketemu nanti. Nah, itu kan faktor resiko-resiko yang perlu diperhitungkan juga. Ya, ya. Nah, Misal alatnya minjem pokoknya nih. intinya, Alatnya minjem aja, resiko nah, rusak gitu. nah, resiko rusak, resiko diambil yang sama yang minjemin, nah, Oke, oke, oke. Sebetulnya ada ini sih. kan sama. Tinggal diukur aja. Jadi mungkin kalau kita metain mana yang teringan, mana yang terberat, itu kita harus tahu ya. Kita posisinya ada di sebelah mana, mungkin harus secara keseluruhan kita tahu dulu. Oke, berarti yang ini yang paling ringan dibanding yang ini gitu. Jadi dia diletakkan di Ah, mana tuh harus semuanya dulu berarti kan ya. Jadi ini mengukur ya, mengukur level resikonya kita dulu, mengukur level resiko kita. Nah, nanti setelah ini kita bawa ke tabel selanjutnya nih. Nah, ini tabel identifikasi apa saja, kemudian nanti kalau aksi preventifnya seperti apa supaya tidak terjadi itu masuk di sini. Ini ada beberapa contoh, ini ada satu, dua, tiga contoh yang bisa digunakan. Yang pertama ini contoh untuk produksi film, Pak. Oke. Nah, ini produksi film. Kalau diperhatikan di sini kan eh ah, ini dari sisi kamera operator, ya kan. Nah, kalau kamera operator ini jatuh dari ketinggian, nah itu seperti apa? Oh, berarti scaffolding dia harus kompeten mengikuti sesuai standar industri, ya. Staffnya harus aman. Ya, dia masuk dalam kategori apa nih? Oh, di sini masih eh, resikonya low. Tapi dari sisi eh, cederanya dia masih serius. Tapi kemungkinannya kecil gitu ya. Kemungkinannya kecil karena sudah ada kontrol tadi, ada kontrolnya ini. Karena nggak Tapi apa selalu yang juga perlu ngambil diperhatikan? gambar dari atas kan. Bisa jadi. Betul. Tapi kan kita harus Betul nyari betul tahu betul. nih. Oh, nanti kalau pengambilan gambar dari atas itu yang mana saja ya? Bisa kita hitung Iya iya iya. dari script breakdown-nya itu. Ya kan? Oh, berarti di sisi ini nanti ada beberapa angle yang membutuhkan scaffolding untuk mengangkat operator kamera. Contohnya. Nah, tapi dibutuhkan juga orang yang di bawah scaffoldingnya itu tadi Hmm. ada kemungkinan ketimpa. Nah, itu juga harus ini kan juga apa namanya dipastikan. Nah, ini kalau contoh dari produksi film yang di lapangan. Nah, ini kalau contoh dari yang animasi. Nah, kita tadi ngomongin level risiko ya. Di sini kan ada M, H, L, H, dan terusnya. Nah, resikonya apa? Oh, resikonya stres sama animasi flash. Di sini ditulis. Ya. Kemungkinannya sering.
sangat sering sekali. Jadi konsekuensinya apa? Moderat, berarti medium. Berarti levelnya apa? Oh, medium. Nah, untuk supaya eh, tidak terjadi itu apa? Oh ya, dia sediain minum yang banyak supaya nggak stres. Solusinya kayak gitu, ya kan? Nah, tetapi kalau nggak apa masih tetap terjadi stres, ya, berarti kan, wah, berarti harus ada first aid-nya, kemudian atau break keluar cari udara segar. Nah, itu contohnya. Itu dari sisi si animatornya contohnya. Mhm. Tapi kalau dari sisi alatnya, overheating, baterainya Iya. overheat, Iya, iya, iya. kemungkinannya kemungkinan itu terjadi sering nggak? Oh sering, ini sering terjadi. Oke, konsekuensinya dia masuk ke dalam kategori moderate, levelnya moderate, medium, artinya. Artinya kan kalau overheat ini masih bisa dikontrol ya kan. Iya, Supaya masih. supaya supaya oh, nggak terjadi overheat gimana? Oh ya jangan terlalu banyak atau terlalu sering digunakan terlalu lama, berarti MacBooknya. Nah, tapi kalau overheatnya terjadi, ya udah ini harus di MacBooknya harus dimatikan kemudian didinginkan dulu. Nah, kalau nggak ada kayak gini kan kita tahu nih, panas nih kayaknya, udah kerja aja, deadline 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 kerja aja, belum sempat nge-save, belum sempat selesai, tiba-tiba tep, mati. Ya, Padam. padam. Kejadian kejadian sama Bagus itu, anak MJ itu. MacBooknya sisa setengah layarnya. Nah, kemudian resiko-resiko yang lain kayak eh, resiko elektronik, ya, kayak kabel-kabel yang ada di sekitar kita, kemudian eh, ya yang pokoknya yang bisa kita identifikasi pada saat itu sesuai dengan sistem produksinya. Jadi kita sendiri yang sebenarnya bisa mengukur resiko-resiko tersebut. Bisa jadi resiko tiap orang yang dihadapi itu beda-beda. Antara resikonya Pak Gendi dengan kalian mungkin resikonya beda. Dia menganggapnya, oh kalau overheating ini oh masih low lah, masih 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 biasa lah, bisa diakalin dengan mungkin apa namanya pendingin, blower atau semacamnya. Nah, mungkin bagi kalian kalau sudah overheating, oh ya harus ditangani secara serius nih. Nah, kalian nanti biasanya buat yang ini, buat yang tabel ini. Walaupun sebenarnya ada yang lain ya, tetapi ini menggunakan level kuantitatif ya. Jadi level berdasarkan angka. Ini ngukurnya lebih apa ya? Lebih lebih rumit lah. Nggak saya sarankan untuk yang di awal-awal. Tapi paling tidak kita bisa bikin daftar ininya dulu deh. Jadi resiko apa saja yang dihadapi berdasarkan proses produksinya, kemungkinan-kemungkinan apa saja, kemudian konsekuensinya apa, seberapa besar konsekuensinya, terus apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu, dan kalau terjadi apa yang harus dilakukan. Ya. Preemptif ini kan pencegahannya supaya ini tidak terjadi. Tapi kalau terjadi responnya apa? Gitu. Nah, jadi nggak perlu diambil pusing ngomongin teori-teori, ya. Eh, Bisa langsung kalian identifikasi sebenarnya berdasarkan proses production proses kemarin.
Kira-kira apa saja yang menjadi resiko buat kalian. Ya udah, masukkan saja. Kemudian diukur level resikonya, dia masuk kategori mana. Nah, bisa dimasukkan di sini kategorinya. Untuk mengatasi itu nanti seperti apa? Kalau terjadi nanti seperti apa actionnya. Nah, jadi itu untuk pertemuan minggu ini. Kalau kita ngomongin teoritisnya, nggak bakalan selesai satu pertemuan ini. Di sini sudah saya kasih di learning itu sudah saya kasih materinya Apa terlampau banyak apa dari yang gimana? Terlampau banyak atau gimana? saya juga nggak ngerti Pak. Manajemen resiko ini ya. Weh, saya kan bukan orang manajemen, misalnya. Tapi kan kalau melihat eh, secara gamblang sebuah resiko kerja, kita tahu gitu loh. Oh, resikonya ini kayak gini. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan teoritis, Oke. apa yang ada di pikiran kita itu udah hilang gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi orang yang bisa memanajemen resiko ini orang yang bisa yang tahu seluk beluk sistem kerjanya itu, yang sudah terlibat di dalamnya. Ketika sudah terlibat di dalamnya, berarti dia sudah memahami nih pola kerjanya nanti seperti apa, resiko yang dihadapi dia seperti apa. Oke, Tuh. oke, oke. Di learning itu ada kok yang dari materinya Pak Uuf dulu itu. Kalau pengen dilihat bisa di situ. Sebentar saya bukakan filenya yang ngomongin teoritis. Harusnya orang manajemen sih. Iya. kita kita ini orang praktikal gitu. Udah biasa. Ya, kita orang praktikal yang biasa melihat permasalahan di Lapangannya langsung. lapangan, dan kemudian ya udah mengidentifikasinya berarti dari resiko itu, bukan dari teoritis. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini Oh, wow. nah, ukur prioritas resiko itu diukur secara kuantitatif. Jadi mana yang jadi prioritas utama yang bisa menjadi resiko prioritas, itu diidentifikasi secara kuantitatif dengan angka. Ini lebih ke analis ini, serius. Tuh, pakai Iya. rumus. Tuh. Dia Saya aja bingung. bener-bener diukur, maksudnya secara kuantitatifnya bener-bener diukur. Kalau kita kan ya udah, yang penting kalau kita petain kemungkinannya berapa, kalau kemungkinannya sering dan tidak sering, kalau bagi mereka memang sudah diangkakan semuanya. Dan ini orang-orang bisnis yang memang butuh angka kepastian terhadap sebuah Ya, risiko itu berapa kan persentase kerugian kita misalnya, berapa persentase kalau kita seandainya ngerjakan ini dengan waktu resiko, anggaplah tadi dengan resiko waktu tadi lah ya. Oke, persentasenya berapa nih gitu. Wah, ini sekian 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 sekian. Kalau kita dikasih waktu sekian lebih banyak, nanti persentasenya keluar sekian gitu. Ya, analis yang ngasih pertimbangan buat decision makernya gitu aja. Kayaknya nggak perlu sampai situ sih Pak ya. Kalau kita lebih, karena kita nih belajar semua, baik dari lapangan sekaligus manajemen yang kita pelajari juga. Yang penting kita paham antara memetakan apa aja masalah di lapangan yang bisa kejadian, dan preventifnya gimana, apa sih upaya pencegahan kita gitu. Terus kalau seandainya kejadian, ya bener sih yang ada di tabel. Kalau kejadian apa yang dilakuin?
gitu. Masuk akal, Pak, masuk udah akal. 20-30 Pak. Jeng jeng. Oke. Ini pasti. Weh, Gerson. Ya, Mas Gerson. Jadi gimana menurut Mas Gerson? Sorry Pak, saya baru gabung. Udah bubar. Ya nggak apa-apa John. Nggak, ini salah kami juga sih, tadi lupa nginfoin. Jadi untuk minggu ini dan minggu selanjutnya gitu ya. Dan tanpa sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut kalau seandainya nanti misalnya mau berubah gitu. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan, ini bakalan jalan terus sampai akhir gitu. Kecuali nanti ada pemberitahuan mendesak misalnya gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa, ini bakalan jalan malam gini terus gitu. Dan buat yang lain juga, mohon diluangkan waktunya kalau pada saat malam. Konsekuensinya sih nanti kami ganti juga. Untuk yang pagi jamnya tetap diakui di yang malam ini juga gitu. Gitu ya. Sampai UTS Pak. Sampai UTS Pak. Pertemuan ini kita sampai UTS sebenarnya. Terus. Jadi setelah UTS nanti mereka cuma pelaporan kerjanya aja. Oh gitu. Oke. Jadi Ya, setelah UTS nanti sistemnya by online aja Pak ya, online by pelaporan aja gitu. iya, jadi mereka cuma ngumpulin pelaporan-pelaporan aja. Soalnya kalau diisi sama kelas tatap muka atau online semacam ini, eh, takutnya merusak apa namanya sistem Waktu. kerja mereka juga nanti di PI. Oh, oke. Jadi untuk Gini, meminimalir tadi ada yang nge-WA ini, nih. Pak, kalau seandainya saya submit apa yang ada di sini ke dalam laporan PI gimana, Pak? Dibilang. Aku bilang gini, ya yang saya takutkan karena PI yaitu Bu Eva sendiri bisa jadi punya format lain yang lebih dijadikan rujukan bukan gitu loh. gini gini Takutnya gini nabrak. gini. Gimana? Ini kalian harus tahu dulu ya di PI itu di PI ini itu sebenarnya kalau ngomong pelaporan PI itu kan sebenarnya untuk mempersiapkan kalian supaya nggak bingung nanti di TA. Jadi makanya pelaporannya dibuat sistem PA tugas akhir di PI ini. Nah, Oke. karena sistem pelaporannya itu adalah akademis ya dia harus berbau-bau akademis yang memang eh, bisa diterima oleh dosen pengujinya. Nah, kalian harus tahu nih kapasitas mana saja yang bisa di-share ke dunia akademis, mana yang enggak, gitu loh. Contohnya apa? Contohnya kayak budgeting. Kalau kita mau nge-share budgeting, Pak. Oh ya silakan. Tapi nggak perlu di-share yang secara mendetail. Tapi share aja secara garis besarnya aja. Scheduling Pak, scheduling masih bisa kalian share ke mereka, ke apa namanya, ke masukkan di laporan itu. Makanya untuk manajemen produksi ini sebenarnya untuk melengkapi apa yang ada di pelaporan juga sebenarnya. Tetapi pada prinsipnya kan kalau di manajemen produksi ini kan dia bukan sekedar apa ya, formalitas. Tapi ya kita Ya kan? jujur Kalau lah ya. formalitas ya iya. Intinya kan kalau di sini kan jujur-jujuran aja deh, kayak gini. Apa adanya. Tapi kan kalau sudah masuk di pelaporan itu kan masuk skala formalitas. Nah, bagaimana kalian bisa merangkum itu supaya kesannya itu bisa Ilmiah. diterima oleh dosennya. Tapi kalau di sini ya Nah, kita jujur aja apa adanya aja gitu. Jadi nggak perlu di mengada-ada atau segala macam. Ya realitanya aja kayak gimana misalnya. Oke, resiko yang paling possible apa segala macam. Toh misal kamu sampaikan resiko ini cemen kali kok Mas, nanti dibilang kayak gitu. Kan nggak enak gitu. Ya udah. Jadi kalau di sini ya udah memang jujur gitu loh. Maksudnya kita
kita ngukur diri kita sendiri, kita ngukur kelompok kita sendiri seperti apa, dan mungkin bisa jadi setiap variabel yang ada di sini di tempat lain jadi lebih tinggi misalnya, atau jadi lebih rendah. Kita ngasih halnya sama misalnya. Halnya sama, misal kayak masalah stres. Bagi orang tertentu mungkin stres itu udah biasa sih, kayak udah kunyahan lah tiap pagi gitu. Nah, dia ngelevelin misalnya medium, tapi ada yang ngelevelin ini, wah ini paling berat, saya paling nggak bisa pak, kalau udah kena stres saya nggak bisa kerja apa apa segala macam. Nah, ini kan udah beda-beda gitu kan, cara nyelesainya juga pasti beda-beda. Kita jujur aja di sini, jadi nggak perlu diada-adain atau segala macam, nggak perlu lah. Itu aja sih, jadi bedanya dibedain aja. Cuman kalau ada beberapa materi boleh tadi Hep ya, kalau ada misalnya yang kira-kira oke, bisa kita masukin dan memang possible dan nggak ada masalah, ya udah nggak apa-apa sih gitu, ya kan. Oke, jadi gitu aja nih, karena sudah di WA juga dari kelas lain. Jadi untuk perkuliahan hari ini terima kasih udah pada datang. Mohon maaf kalau tadi informasinya terlambat. Mungkin untuk minggu depan masih di jam yang sama, di link yang sama. Kita ketemu lagi di jam 7 lewat 15 menit lah setelah azan Isya mungkin. Bentar, sebelum saya akhiri saya baca chat dulu mungkin. Pak, bagaimana coba tuh Hep. Bagaimana Pak dispesifikan aja agar lebih mudah masalah manajemen produksi ini, tidak secara mendalam banget dalam spesifikan, tidak mendalam banget menganalisnya, sebab unsur ini seperti nggak mudah untuk digabungkan, so pasti itu bidang yang khusus mempelajarinya, teoritis yang sangat ilmiah itu mungkin ada efek faktor ke dalam kinerja PI kami biar nggak buyar, izin saran. Nah tuh Hep, gimana tuh Hep? Ya, kalau materi manajemen produksi ini ya sudah saya spesifikkan, nggak dalam-dalam banget. Ini udah termasuk yang paling ringan sebenarnya kalau dalam masalah manajemen produksi, ya. Jadi mau dibuat spesifik lagi seperti apa, ya? Kalau spesifik saya sudah spesifikkan di awal kan. Ini spesifik saya peruntukkan untuk kebutuhan PI kalian, itulah. Dan kemudian dan nggak terlalu dipelajari secara mendalam, ya kulit-kulitnya aja, Ya, ya karena konsep-konsep kalau pentingnya aja. kita bicara manajemen itu bakalan luas. Terus manajemen produksi sendiri juga bakalan luas juga gitu, Jo. Jadi di manajemen produksi ini ya kita fokusin ke PI aja, di lingkaran PI aja, nggak berusaha untuk melebar sih. Gitu aja sih Jo. Jadi apa yang kira-kira necessary, apa yang kira-kira penting, apa yang kira-kira oke, ini pasti bakalan kalian pakai, apa yang pasti kalian bakalan temuin nanti ketika udah masuk ke industri. Kami pun juga ngadopsi dari apa yang ada di studio-studio manufaktur lainnya. Kira-kira seperti apa sih kalau di mereka, kami coba submit aja sini istilahnya, nanti ya kalian nggak kaget aja gitu loh. Maksudnya pada saat masuk ke sana kalian juga sudah terbiasa dengan sistem kerja seperti itu, manajemen seperti itu. So kalau ketika nanti kalian berwirausaha nih, misalnya buka studio sendiri atau segala macam apapun, nggak serampangan. Itu aja sih harapan kami kayak gitu. Jadi kita belajar untuk teratur, itu aja Jo. Thank you untuk sarannya, makasih banget untuk sarannya, bagus banget. Mungkin kalau ada yang lain nanti bisa disampaikan langsung by PM atau ditanyain langsung ke saya atau ke Pak Happy, biar nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin gitu aja, nggak bisa saya open pertanyaan dulu untuk hari ini karena sudah ditungguan. Gitu ya. Terima kasih untuk datang di malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata dan kurang ajar dari kami. Lain-lain tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Yuk, Malam, Pak. yuk sama-sama. Malam, Pak. Malam, Pak. Oh.
Udah nih. Selamat malam Pak. Kelas hari ini mulai jam berapa ya? Tuh, udah dicariin tuh. Nih, Pak. Assalamualaikum Pak. Mengganggu untuk kelas malam ini. Apakah sinkron Pak? Yap, aku bilang. Ntar, saya masih kelas. Oke, aku end record dulu.